Walaupun sampai hari ini Pak, kita harus prihatin. Dari 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, 4 daerah-daerah tertinggal, semuanya di Kepulauan Nias, Pak. Tapi bukan berarti kan harus mematahkan semangat kita. Oh ya. Karena Nias Pulau Impian itu adalah sebuah cita-cita. Sebuah tujuan yang harus kita capai. Bagaimana mencapainya? Proses. Ya, proses itulah yang terus kita lalui hingga hari ini. Pemirsa Nawacita TV sedang kembali bertemu dengan saya, Otodo Jibua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita TV hadir tamu khusus di hari ini yang juga sebagai pembina media Nawacita, Pak Marius. Selamat siang, Pak Marius. Selamat siang, ya. Apa kabar? Kabar baik. Saya lihat Pak Marius ini pakai baju merah, ganteng pula. Ini identitas, Bos. Yes. Tunjukkan merahmu. Jadi, kemana pun harus. Oh iya dong, wajib itu. Ya. Beliau ini sebagai anggota DPR dan terpilih untuk ketiga kali di Banten 3. Memang luar biasa. Juga hadir Pak Bagi Junduru. Selamat siang. Selamat siang, ya, Pak Komisaris. Kabar baik. Sehat-sehat. Sehat. Selalu tampil dengan apa namanya ya, necis betul memang Pak Komisaris ini. Ya diajarin sama Pak Emerci. Jahitnya sebelah rumah. Yes. Jadi tiap hari bisa jahit baju. Iya. Terus ada lagi Pak Biasaki dulu. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Ini sudah ikut kemarin pesta demokrasi jadi calon anggota DPRD Sumut II dan Belum beruntung. belum beruntung kita. Masih tertunda. Ya, tapi setidaknya sudah menyangka kata calon. Itu dulu yang paling penting. Calon, Pak. Siapa Iya. pembicara? Dalam riwayat hidup sudah bisa dicantumkan. Calon anggota. Ya, minimal orang kalau bicara, Bapak itu udah pernah Udah jadi anggota. Merdeka. Hanya belum beneran duduk. Ya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang satu tagline Nias Pulau Impian. Ini sudah cukup lama tagline Nias Pulau Impian ini dan kita kembali mereview kembali. Kebetulan memang pelaku-pelaku sejarah ada di studio ini dan kita akan tanyakan kepada mereka apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tagline Nias Pulau Impian. Pak Marius ya? Yes. Ini kan pencetus tagline Nias Pulau Impian. Ya. Yang bisa dikisahkan sedikit, disampaikan ke publik, kira-kira sejarah lahirnya sampai muncul satu ide tagline Nias Pulau Impian. Iya, Pak Sekjen atau gimana? Siap. Sekjen. 3 periode. Persoalannya kan ini ada hubungannya kan. Iya. Kan tidak bisa kita pisahkan, Pak. Yes. Kendati kita berada di Nawacita, lalu punya program Sekaranglah Waktunya. Yes. Gitu. Apa itu Sekaranglah Waktunya? Jadi sekaranglah waktunya itu, ini saatnya kita bicara, ini saatnya kita berdiskusi, dan ini saatnya kita menyampaikan gagasan. Oke, kalau begitu saatnya saya bicara. Yes. Setuju. Iya. Jadi kan dulu ya Nias Pulau Impian ini kan sebenarnya ini kan merupakan rancangan kita dan keputusan kita bersama di HIMNI. Walaupun memang awalnya prosesnya itu muncul ya dari pembicaraan ketika kita munculkan satu buah program. Ya. Program kita apa waktu itu? Program kita salah satunya program HIMNI, selain mendukung dan mensukseskan pemekaran Kepulauan Nias. Kita punya program yang kedua yang menjadi unggulan, Destinasi wisata. menjadikan Kepulauan Nias menjadi Destinasi wisata nasional internasional. Apa yang kita lakukan waktu itu? Iya. Kita melakukan bagaimana membangkitkan Pesta Yahoo. Iya. Yang dulu Pesta Yahoo sudah pernah ada. Betul. Tapi kan sudah tidak ada saat itu, lalu kita munculkan kembali menjadi sebuah event, sebuah kegiatan ya yang bisa kita jadikan sebagai media promosi, media marketing pariwisata Kepulauan Nias. Ya. Itu. Lalu kemudian
tidak hanya sekedar itu, karena kita punya tujuan. Kalau hanya sekedar pesta Yahoo kan kita mengatakan ya itu kan penampilan budaya, itu kan sudah cukup lah namanya. Ya. Tapi kan kita harus berpikir ketika itu bahwa Nias itu tidak hanya sekedar, tidak hanya bisa menjadi sebuah destinasi wisata, sehingga satu-satunya destinasi wisata itu yang memajukan Kepulauan Nias tidak bisa. Itu harus didukung oleh semua aspek. Wisatanya oke, kalau wisatanya oke, tapi sumber daya manusianya tidak oke. Ya kan begitu. Berarti kan ada pendidikan. Ekonominya tidak bagus. Salah satu tujuan kita bagaimana majunya pariwisata ini menghidupkan ekonomi kita, menghidupkan ekonomi masyarakat di sana. Ya walaupun tidak menggambarkan kebangkitan ekonomi yang spektakuler, tetapi ada pertumbuhan dengan munculnya pariwisata itu. Lalu berangkat dari semua aspek-aspek yang harus menjadikan Nias itu menjadi sebuah pulau yang diinginkan, yang nyaman, yang dirindukan, yang dibayangkan, yang menjadi sebuah tempat tujuan yang nyaman, yang selalu dirindukan lah ya, dirindukan. Maka kita ciptakan satu tagline yang namanya Nias Pulau Impian. Jadi ketika saya memikirkan itu, Pak, saya lagi membayangkan, berimajinasi, ya, Nias itu sebuah tempat yang memiliki keindahan. Sehingga kalau saya datang di sana, indah karena melihat, nyaman karena merasa, manusianya semua baik-baik, punya daya tarik, lalu kita bisa mendapatkan informasi yang baik tentang Nias itu sendiri karena sumber daya manusianya juga bagus, pendidikannya maju. Walaupun sampai hari ini, Pak, kita harus prihatin. Dari 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, itu daerah tertinggal itu, 4 daerah-daerah tertinggal, semuanya di Pulau Nias, Pak. Ternyata memang ini tidak mudah ya. Tapi bukan berarti kan harus mematahkan semangat kita. Karena Nias Pulau Impian itu adalah sebuah cita-cita, sebuah tujuan yang harus kita capai. Bagaimana mencapainya? Proses. Ya, proses itulah yang terus kita lalui hingga hari ini. Sekarang sedang berproses, yes. Bagaimana prosesnya, lancar atau tidak? Tergantung kita pada zaman ini. Tapi Nias Pulau Impian itu harus terus diingatkan, harus terus digelorakan. Kalau tidak, bisa hilang. Apalagi dengan generasi sekarang. Generasi sekarang dengan generasi digital, generasi yang modern, generasi Z yang sekarang ini lagi fokus pada digitalisasi. Seringkali tidak memiliki konsep. Padahal pembangunan itu yang penting adalah konsepnya. Konsep dan berproses. Itu yang penting, Mas Ajay. Nah, pemirsa Nawata TV, dari apa yang disampaikan oleh Pak Marius Sudia tadi, maka saya melihat bahwa Nias Pulau Impian itu adalah satu kemajuan secara holistik ya. Semua. Pendidikan, ekonomi, dan tidak sekedar dalam satu sisi, tapi holistik. Yang sifatnya secara menyeluruh. Nah, Pak Bagi Jino dulu. Mungkin sebelum Pak Faik. Iya, boleh. Saya dulu. Oh, boleh, silakan. Saya sekretaris loh. Oh iya. Sekretaris Dari tahun 2016. 2016 ya? Iya. Tanggal 2 dan 3 Juni 2016. Sekretaris panitia ya. Nah, ketuanya. Tugaskan oleh Pak DPP, Pimpinan DPP, Ketua Panitianya Pak Dr. Anus Kurniabarmahe, dan saya sebagai Sekretaris Panitia. Ada yang mau saya garis bawahi. Ini sebagai bukti bahwa Pak Ketum adalah
kalau saya boleh bilang. Pak Ketum itu hati-hati Pak. Pak Ketum yang mana nih? Ketum Ya, mana? harus jelas karena sekarang kalau bilang ketum itu Kalau sekarang Pak Yatulem. Pak Yatulem. Nah. Nanti marah dia Pak. Ini Pak Marinus Gea. Iya. Harus kita sepakati adalah sebagai Bapak Pariwisata Kepulauan Nias. Iya. Itu dulu yang penting. Iya. Dan yang kedua, HIMNI adalah organisasi pelopor pariwisata Kepulauan Nias. Iya. Ngeri kali. Ini harus kita berani sampaikan kepada Ini masyarakat. banyak orang yang mendengar. Karena Iya. memang pada saat itu terjadi pro dan kontra. Ya. Yang pro karena melihat positifnya. Karena kalau tidak dimulai, maka Artinya sama-sama visioner. yes, Sama-sama bisa. Sama-sama punya konsep. betul, Itu pro. betul. Yang kontra? Yang kontra, yang melihat Instan semua. dari sisi yang negatif. Ya. Di mana bicara pariwisata di sana tidak ada hotel, Ya. Ya. jalannya rusak, Ya. bangun dulu jalannya itu. Sehingga kita dapat info ternyata boleh kok homestay. Iya. Ya kan? Bahkan ada pengalaman yang ngeri sedap. 1 jam dekat dengan Tuhan kita. Ya, ya. Iya, iya. Pada saat kita kunjungan ke Nias Barat, Iya, iya. Asu, Iya, iya. Ya, ya. Saya di ikut. mana kita naik kapal dan mesinnya mati beberapa kali. Iya kan? Nah itu sebenarnya sebuah pengorbanan yang mungkin Ya, ya. tidak semua masyarakat tahu. Dan sebuah investasi. Sebuah investasi. Jadi kalau sekarang kemudian kita melihat kemudian tadi perang muncul dan tampil di istana, itu juga menurut saya adalah kelanjutan dari apa yang sudah dimulai sejak dahulu dan dipertegas kembali, dihidupkan kembali 2016 kemarin. Ya, ya. Jadi ini yang perlu kita Ya. sepakati, artinya Nias Pulau Impian ini terus bergulir. Dan ketika kita announce pada 2016 lalu, tidak mudah. Ya. Penuh pengorbanan. Kita tahu waktu itu bapak-bapak kepala daerah baru diangkat. Ya. Mereka belum memahami bagaimana dalam-dalamnya. Sehingga tidak ada yang berani investasi, Pak. Yes, itu dia. Ya, itu dari saya. Ya, ya, ya. Nah, Iya. Pak, ini dulu bagaimana nih pandangan sebagai pelaku juga dulu sejarah Nias Pulau Impian, Ketua Kominfo. ya Ketua Kominfo, Ya, apa yang jadi- bisa disampaikan? Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih Pak Marinus, Ketua Sekarang Umum. SESPO, sekarang MPO. Ya, bisa jelaskan. Saya terima kasih Pak Ketua Umum HIMNI periode 2015-2019 dan periode kedua 2019-2023. Ya. Iya. Saya mau bicara itu. Nggak pernah molor itu ya? Ya, jadi Karena artinya itu- sebelum-sebelumnya molor-molor, Pak. Iya, jadi itu kemampuan dalam memanage organisasi dengan profesional. Itu kualitas namanya. Iya, iya, iya. Oke, baik, saya bicara mengenai Nias Pulau Impian. Saat ini Nias Pulau Impian itu kembali marak diperbincangkan di media sosial. Bagus. Ada pencapaian yang kita tidak bisa ukur, tapi bisa kita rasakan apa yang terjadi sebagai progres lanjutan dari Nias Pulau Impian. Iya. Meskipun orang tidak sadari karena beberapa waktu sudah tidak kedengaran secara viral atau secara masif. Bagi saya penting gagasannya, penting idenya, penting konsepnya, tapi katakan yang pertama, yang penting itu siapa yang punya ide, punya gagasan, dan punya konsep. Dan berani melakukan. Ya, Berani karena melakukan. kenapa? Lahirnya sebuah konsep, lahirnya sebuah ide, lahirnya sebuah gagasan, itu tidak muncul di ruang hampa. Pasti ada orang yang memiliki. Jadi kalau mau lihat karya kenapa Indonesia sekarang ada, itu kan ada proklamatornya. Ya. Itu karena ada yang berani menyatakan bahwa Indonesia harus merdeka. Tidak ada ubahnya dengan slogan Nias Pulau Impian. Siapa yang punya keberanian mengambil risiko untuk mengatakan betul memang ini penting, tapi harus sekarang dilakukan, bukan nanti. Ya. Nah itu, jadi apa yang saya rasakan sebagai bagian dari proses itu adalah kehadiran sosok seorang yang pemberani, yang memiliki komitmen, yang memiliki visi ke depan tentang sesuatu pembangunan yang secara komprehensif. Lalu pertanyaan berikutnya adalah berapa orang yang seperti itu dari Kepulauan Nias? Mungkin kita bisa hitung, tapi saya tidak tahu toko yang sebelumnya karena kita informasi tentang
mereka kan kurang. Beda sekarang untuk mengecek Pak Marinus ini siapa kan bisa kita dapatkan mudah. Udah langsung ya? Iya, tapi katakanlah Jago sekali Mr. Google itu ya. Iya, tapi katakan seperti contohnya Sudah lengkap. coba kita lihat seperti contohnya siapa yang memiliki ide akhirnya ada lapangan terbang, Ya. yaitu siapa yang Binaka. Iya. Nah, dari Menmendev ya? Sorry. Dari Dalimen. Iya. Itu idenya dulu Oke. saya salah satu yang kita cetuskan juga. Oke, itu punya ide tapi susah kita temukan di Iya. Google, di jejak digital karena belum ada saat itu. Iya. Nah, tapi yang seperti itulah yang perlu kita hormati sebagai orang-orang yang punya visi tentang masa depan Kepulauan Nias. Maka saya bukan berlebihan. Kalau seorang Pak Marinus Gia saat ini layak mendapatkan pengakuan, bahkan layak untuk mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Karena kenapa? Itu karya legasi beliau ini setelah 2 periode jadi ketua umum ini, untuk sementara belum ada yang bisa, bukan mengalahkan, setidaknya belum ada yang lebih baik dari legasinya Pak Marinus Gia. Untuk Nias Pulau Impian saja, mungkin masih banyak termasuk mengenai membentuk lembaga pendidikan atau memperkuat Universitas Nias. Iya. Itu kan sebenarnya adalah bagian dari proses yang terbentuk Karena membangun karena Nias Pulau Impian tadi. Maka yang menjadi pemikiran saya sekarang, kita tidak perbincangkan apakah ini bagus program Nias Pulau Impian atau tidak. Bukan itu lagi. Iya. Karena menurut saya bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat supaya semangat ini kembali menjadi segar, kembali menjadi lebih optimis. Karena kenapa? Saya coba cek di dalam jejak digital, memang pada periode kepemimpinan Pak Marinus itu terjadi konsistensi pada semangat itu. Ya, tapi meskipun memang di ujungnya karena ada yang namanya COVID, sehingga pertemuan dan bahkan kunjungan wisata, jangankan wisata yang berkunjung, pesawat pun nggak boleh bergerak. Ya. Jadi dengan sendirinya turun. Pada waktu yang sama terjadi pilkada. Nah, karena bergantinya beberapa kepala daerah yang tadinya sudah memiliki konsep mengenai Nias Pulau Impian pada periode bupati sebelumnya, tidak langsung tersambungkan pada bupati yang terpilih, berbeda orangnya di Pilkada 2020, di pelantikan 2021 sampai dengan sekarang. Ini masalah memang. Maka dibutuhkan saat ini untuk satu koordinasi kembali untuk membicarakan apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk memperkuat kembali mengenai semangat membangun pariwisata. Saya tahu Pak Marinus tidak hanya bicara pariwisata, karena saya sering dengar dulu bicara mengenai kehidupan secara menyeluruh, tata kehidupan yang komprehensif dari berbagai bidang. Contohnya, bagaimana budaya, bagaimana tradisi, bagaimana hal-hal yang sifatnya sudah hidup di masyarakat, jika itu relevan dan positif, supaya tetap ada. Kan gitu ya. Tapi kalau ada yang negatif, contohnya seperti penyembahan berhala, nah itu perlu bukan di stop, disesuaikan. Harus ada penjelasan bagaimana ini Pak Pendeta. Ya kayak gitu budaya, itu budaya kan. Vokasi. Nah, budaya tradisi tapi perlu ditinjau ulang karena kehadiran religius di tengah-tengah masyarakat yang diwadahi oleh agama, kan gitu ya Pak. Nah, hal-hal seperti contohnya ibadah yang menjadi tradisi itu juga baik untuk menciptakan suasana ketenangan, suasana damai. Contohnya apa? Ya kalau dulu di setiap rumah itu kan ada doa pagi, dan itu bernyanyi kedengaran dengan tetangga. Bahkan orang yang lewat di jalan itu kadang mendengarkan dan mau berhenti untuk mendengarkan. Ini ibadah satu keluarga, dan karena memang rumah-rumah di sana itu pakai jendela atau apa? Rumah yang panjang-panjang itu kan bukan bentuk jendela yang modern. Jadi Ya, ada ventilasi lah. ya, dari orang asing dulu ya, Nias itu dikenal dengan Singing Island. Ya, oke. Ya. Nah, pulau
Itu budaya yang baik. Itu kita bicara budaya karena berlangsung tradisinya sampai puluhan mungkin ratusan tahun. Itu perlu dihidupkan karena baik. Karena kenapa? Yang diinginkan Nias Pulau Impian adalah bagaimana terciptanya kehidupan bagi masyarakat di wilayah itu dan bagi masyarakat yang berkunjung ke sana. Jadi memang Pak Marinus menurut saya ini memiliki satu pemahaman yang sangat luas tentang apa yang dimaksud dengan Kepulauan Nias yang diimpikan oleh orang lain. Bukannya sebatas orang dari luar Kepulauan Nias, yang diimpikan oleh kita yang merantau, yang diimpikan oleh masyarakat itu sendiri di sana. Jadi unsur daripada kenyamanan, karena melihara tradisi positif itu juga akan berefek pada contohnya bagaimana nyamannya tadi pariwisata, wisata lokal atau wisata domestik sama wisata internasional. Kalau kehidupan di sana nyaman, maka pengunjung akan nyaman. Dia akan membawa kesan positif keluar dan bercerita kepada orang. Banyak yang tanya, iya udah setahun atau udah 2 tahun, 3 tahun mana para wisatawan? Saya sering jawab karena bukan berdebat sih, suka diskusi di medsos. Saya bilang, iya. Kalau saya kasih contoh, kalau saya mendengar satu informasi yang baik tentang satu wilayah yang menarik, saya dengar sekarang bukan langsung saya beli tiket. Saya akan jadwalkan ketika saya nanti tahun depan, 2 tahun lagi untuk berkunjung ke satu wilayah yang menarik, baru saya lakukan. Jadi tidak mungkin saat itu Anda harapkan, Anda beritahu Nias Pulau Impian bagus, lalu saya langsung beli tiket. Orang lain itu mempunyai perencanaan untuk berkunjung ke satu tempat yang diinginkan sebagai tempat untuk mengenal. Jadi kita ini pun tidak boleh juga berpikir bahwa tujuan pariwisata yang dimaksud dalam impian itu adalah hanya pantai, bukan hanya lompat batu, bukan juga hanya tari-tarian. Saya tahu betul bagaimana Pak Maris bahwa bagaimana setiap jengkal wilayah di sana harus dimaksimalkan. Kalau dia ada pertanian di sana cocok, buatlah pertanian yang bernilai wisata. Yang bernilai wisata. Kalau itu ada sungai di sana, cari tahu di mana satu lokasi di perangkaian sungai itu menjadi bernilai wisata. Kalau ada satu hamparan pohon kelapa, jadikanlah itu sebagai tempat wisata yang menyenangkan untuk diolah, dimodernisasikan potensinya dengan contohnya apa? Menyediakan minuman air kelapa yang di tren anak muda pakai topping contohnya. Jangan hanya air kelapa, tapi ada toppingnya. Nah ini kan inovasi dan kreativitas. Bagaimana melihat contohnya berbagai kemungkinan di belahan Kepulauan Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias dan Gunung Stoli. Ini banyak potensi dalam hal pertanian, dalam hal mengenai peternakan juga bisa jadi tempat kita potong wisata. Karena terlalu panjang. Oh iya, memang karena sedikit. Seru. Ini kan menjelaskannya seru ya. Saya hanya tertarik gini. Ini kan kita ini kan sudah enak di luar Nias. Kenapa Pak Marinus ini memikirkan hal itu ya? Apa sih yang melatar belakanginya Pak Marinus? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kamu dikenang setelah kamu tidak ada? Berat. Iya. Makanya saya bilang tadi legacy. Kamu punya kesenangan, punya kenyamanan, tapi apakah kamu dikenal orang setelah itu? Kan nggak ada. Ya kan? Nah sebenarnya kalaupun dikenang, dikenang sebagai apa? Iya, dikenang sebagai apa? Para pemimpin-pemimpin kita di Kepulauan Nias juga harus bisa menjawab pertanyaan itu. Ketika nanti sudah selesai menjabat, kamu dikenang sebagai apa? Bagaimana kamu dikenal? Contoh misalnya, ketua umum kita sekarang kan jadi bupati. Ya, dia kan sedang membuat satu prestasi dalam hidupnya, bahwa suatu saat nanti dia dikenal sebagai bupati yang seperti dirinya sekarang,
Yang saat ini kita, wah ini bupati luar biasa, ya kan, memiliki integritas, fokus pada tujuan, kan, nggak mau neko-neko, kan begitu, kan, misalnya begitu. Iya. Ya, kalau itu bisa dipertahankan, kan itu bisa. Ini. Nah, bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang lain? Saya juga membuat itu dong. Apa sih yang mau dikenang Marinus Kea di Kepulauan Nias sebagai aplikasi dari keinginannya mencintai tanah kelahiran? Karena ini kan pesan doktrin kan. Sudah didoktrin sebenarnya kita ini. Sejak kecil sudah didoktrin. Kamu nanti ya mau kemana saja, kamu tidak boleh lupa ya. Gitu loh. Ya. Ya kan? Melalui apa? Lagu Tanah Niha, ya. Tanah Niha Banoso Masido. Kita didoktrin bahwa Tanah Niha itu adalah kampung yang kamu tidak boleh lupakan. Kau harus sayangi. Hemukoli rau bazareu, pada solituda. Mau kemanapun kau sukses. Mau di planet lain kamu ada. Kamu tidak boleh lupa loh itu Pulau Nias. Itu doktrin, Pak. Nah, doktrin itu sudah masuk dalam ini, dalam pribadi kita. Nah, jangan sampai kita juga sia-siakan. Karena doktrin yang kita terima itu kan positif. Hal yang baik kan. Kemudian, tadi saya sering mengatakan, tadi saya sudah katakan sebenarnya di awal, sebelum sesi ini. Saya mengatakan, dulu ketika kita berpikir, saya kan sering mengatakan di dalam rapat-rapat himni, TPP himni, saya mengatakan, seandainya 20-50 tahun yang lalu, kakek moyang kita memikirkan seperti apa yang kita pikirkan hari ini, maka kita tidak menyesali keberadaan mereka hari ini. Dan keberadaan kita jauh lebih baik hari ini. Harapannya, nanti 20, 30, 50 tahun akan datang, anak cucu kita yang hidup di generasi berikutnya yang di zaman itu nanti tidak menyesali kehadiran kita hari ini. Begitu, Bos. Artinya ini yang Ukapal berkata apa? Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan budi. Legacy. Nah, coba sebentar Pak, saya terpikirkan uraian Pak Marinus ini. Ternyata sebenarnya tidak dibutuhkan 5 orang untuk merubah Kepulauan Nias. Cukup 1 orang yang punya komitmen dan konsistensi gitu loh. Tapi 5 bupati di Nias kita butuhkan. saya setuju. Tapi kalau 5 ide dilempar ke umum, kebingungan kita, Pak. Maka lebih baik 1 ide. Ide itu kuat, tapi didukung oleh banyak orang daripada banyak ide didukung sedikit orang, Pak. Jadi kira-kira itu, Pak. Nah, jadi sekaranglah waktunya berpikir seperti itu. Nah, kembali kepada tagline Nias Pulau Impian. Oh, pas sekali tadi ya, sekaranglah waktunya. Jangan buat generasi berikutnya menyesali Anda. Sekaranglah waktunya. Nias Pulau Impian. Nah, kalau kita melihat waktu dari 2016 ke 2024, maka kurang lebih tagline Nias Pulau Impian itu sudah 8 tahun, hampir 8 tahun. Ya, sudah 8 tahun. Kurang 8 tahun. Nanti Juni 2 bulan lagi 8 tahun. 8 tahun. Nah, mungkin Pak Marinus bisa menjelaskan menuju ke arah Nias Pulau Impian itu ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, selama 8 tahun ini apa saja yang sudah dikerjakan? Ya, baik himni, Pak Marinus pemerintah, masyarakat Indonesia menuju ke sana. Dan nanti pertanyaan kedua adalah apa yang kita lakukan? Langkah-langkah apa yang kita lakukan sehingga terwujud itu Nias Pulau Impian? Mungkin dua pertanyaan itu mungkin Pak Marinus bisa menjelaskan. Dari sisi himni, dari dulu himni ini kan menjadi konseptor, penggagas. Eksekutornya kan pasti pemerintah. Tidak mungkin himni melakukan eksekusi karena himni tidak punya lembaga yang bisa melakukan itu. Lalu kemudian program ini tidak bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat yang berkumpul begitu saja, yang menjadi wadah berkumpulnya ide-ide tadi,
harus dilakukan oleh pemerintah. Pemegang kendali kekuasaan pemerintah. Ya kan? Pemegang kendali pembangunan juga kan pemerintah. Ya. Anggaran juga. Anggaran untuk melakukan itu juga kan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang terkait dari seluruh proses eksekusi itu adalah pemerintah. Ya. HIMNI sudah melakukan tugasnya, Pak. Ya. Apa yang sudah dilakukan? Kita melaunching itu pada 2 dan 3 Juni Ya. 2016 ya di Kementerian Pariwisata. Lalu kita lanjutkan dengan Pesta Yahobu ya bersama-sama dengan pemerintah 5 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Nias. Ya. Kita telah mendorong terus untuk melakukan konsolidasi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Pak. Ya kan? Kita juga HIMNI juga telah mendorong, Pak, bagaimana mewujudkan ya event Pesta Yahobu itu menjadi agenda 100 event ya dalam kalender pariwisata nasional. Ya kan? Kemudian kita juga ikut mendorong bagaimana Pesta Yahobu itu berkelanjutan. Melalui apa? Ada program sel Nias yang kita perjuangkan sehingga bisa dilakukan di Nias. Pesawat waktu itu sempat. Pesawat juga kita turut serta, Pak. Harus diakui, Pak. Ya kan begitu. Ya. Keterlibatan kita mungkin tidak langsung pada eksekusi kebijakan. Tetapi kita mendorong terus berkomunikasi. Ya. Sampai pada proses kehadiran Pak Presiden waktu itu kita juga mendorong bagaimana supaya lingkar ya harus diakui, Pak. Pak Presiden waktu itu datang 2017 itu tidak mudah, Bos. Betul. Tapi karena ada Pak Ketua MPO yang menjadi Menteri Pak Yasona Lawli, itu harus diakui, Pak, karena cetusan itu kan Pak Presiden memberikan kesempatan itu ketika mereka bersama-sama di dalam satu pesawat, Pak. Di pesawat Pak Presiden. Jangan salah. Kalau ada yang klaim ini sana sini, ya sudahlah. Itu kan adalah. Tapi ini fakta. Bapak Presiden datang ke Nias, lalu memberikan penguatan. Bagaimana pembangunan itu dilakukan, sehingga Bapak Presiden waktu itu mengatakan potensi di Kepulauan Nias ini saya melihat dari pesawat tadi saya melihat bahwa potensinya selain pariwisata, perikanannya juga menjadi potensi yang cukup baik. Itu kita sudah melakukan itu. Lalu kemudian kita mendorong terus Pesta Yahobu secara bergiliran dilakukan di 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias. Berjalan sebelum COVID itu terus. Pas COVID. Ya. Oh, pas COVID berhenti. Ya karena sebelum itu juga kita sudah masuk kalender event nasional ya. Nah, kan Pesta Yahobu itu juga terus kita komunikasikan dengan para bupati sehingga bisa terlaksana, mengingatkan. Nah, pas COVID berhenti karena memang itu kebijakan pemerintah dan kebijakan nasional, bahkan kebijakan internasional, gitu ya. Nah, akhirnya setelah COVID ini harusnya bangkit lagi. Harus dibangkitkan kembali, meneruskan, Pak. Bukan kebangkitan seperti yang kita lakukan di 2016, tapi mengingatkan kembali agenda ini, ya kan? Nah, lalu kemudian dalam proses ini kan proses, Pak, ya kan? Proses ini sudah mulai muncul sebenarnya. Kalau dulu saya ingat ya, bagaimana bersatunya semua para pemimpin. Sehingga menyusun agendanya. Nanti saya ya tahun ini, saya tahun ini, saya tahun ini. Nah, kesini Pak, mungkin karena tidak ada keseragaman dalam melaksanakan agenda-agenda tadi, udah mulai muncul ego pemerintahan secara administratif. Sehingga mengatakan, ya sudahlah, aku bikin sendiri aja. Ada yang tidak memiliki sumber daya, memiliki potensi apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa. Ada juga karena pergantian kepala daerah yang tidak visioner, tidak memiliki tujuan, hanya untuk
tujuan Mendapatkan pribadi, jabatan. yang mendapatkan jabatan, akhirnya luntur, Pak. Nah, sekarang HIMNI harus terus bekerja kembali. Ya. Kan begitu. Pertanyaan kedua tadi ya. Apa yang mau dilakukan ke depan? Yang mau dilakukan itu Ya. kerja Harus kembali. dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali. Apakah Di- pemekaran Provinsi Kepulauan Nias menjadi salah satu yang punya peran penting? Tapi sebentar Itu dulu, pasti. saya coba Itu saya pasti. coba ada kenapa kita harus bicara terus menggaungkan Nias Pulau Impian. Saya yakin ketika Pak Menkumham, Pak Yasona Lawli ada di pesawat presiden itu tercetus untuk mengajak itu karena di hatinya terus terus ada semangat Nias Pulau Impian itu. Iya. Kan yang menggerakkan kita ini apa yang sedang ada dalam pikiran kita. Iya. Dan tagline-nya Pulau Impian itu menurut saya yang merasuk ke seluruh hati Iya. setiap masyarakat dan pikiran untuk bertindak setiap ada momentum, setiap ada kesempatan kita langsung kepikir, oh Ya. ini bagus ini. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya yang menjadi concern kita bahwa jangan lihat secara fisik hasil itu seperti meraba satu barang. Ya. Ini adalah satu pengaruh. Jadi lebih pada efek pengaruh dan dampak. Jadi kita bicara dampak kepada aktivitas kita untuk selalu berpikir pada Nias Pulau Impian bahwa bagaimana. Kalau saya lihat kesempatan ada ini, wah ini bagus ini untuk mewujudkan Nias Pulau Impian. Kira-kira itu. Ya, menarik sekali. Mungkin ini juga sekedar reminding aja. Ini konsisten selama ini. Ya, sampai hari ini. Ketum 56 dan ketum 7. Ya. Terakhir kita Munas. Ya, Munas di Kepulauan Nias. ya. Bayangkan berapa ratus orang yang harus datang. Bukan berapa ratus orang, Pak. Ribuan. Dari pengurus dulu. Dari Iya. pengurus. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Ya. Dari Papua, Aceh, Iya, seluruh Indonesia datang untuk Munas. Ya. luar biasa. Kepulauan Nias. Dan ini kemarin semangatnya Nias Pulau Impian, menuju Ya. Nias Pulau Impian. Maka diputuskan oleh Pak Ketum saat itu, ini contoh bahwa kita konsisten menuju Nias Pulau Impian di Pantai Mujigun Iya. pada saat itu. Maka terjadilah kemacetan luar biasa di sana. Iya, iya, iya. Ya, luar Iya, biasa. iya. Macetnya karena memang jalannya masih kecil. Berarti kan Lebih dari butuh 10.000 itu ya. butuh jalannya dilebarkan kan begitu. Cuman gini pertanyaannya sudah hampir setahun. Belum ya? 9 bulan ya? Belum, nanti di Juli. bulan Juli. Ya, adakah informasi tentang Nias Pulau Impian itu dari publikasi yang ada di kepengurusan HIMNI? Ada, ini tinggal di eksplorasi, Iya. diekspos saja nanti Pak oleh Dan mas saya berikan, Mas Ejen. kita beri semangat kepada Oh, iya. bidang komunikasi Setuju HIMNI itu. supaya lebih Juniornya agresif beliau, gitu. junior. Iya, Ya, tapi kalau tapi sempat memang berita tentang Munas yang terakhir itu kalau dia di Google cukup banyak juga sekarang. Oh iya iya Ya, iya. banyak iya. tentang yang bisa dilihat dari situ. Nah, karena waktu kita juga sudah Iya. cukup ini, mungkin Karena memang pemekaran waktu tadi, tidak pernah pemekaran. cukup Pak. tidak cukup. Tapi yang penting sekarang lah waktunya bicara kan. Ya, ini waktunya kita bicara sekarang. Iya. Kita bicara tentang Nias Pulau Impian sekarang. Karena dia mendengar tadi tentang bagaimana latar belakang, Iya. apa yang dimaksud dengan Nias Pulau Impian itu secara holistik, bagaimana yang sudah dilakukan selama 8 tahun ini, dan apa yang mau kita kerjakan ke depan. Harapan saya sebenarnya dengan 5 kepala daerah sekarang, ya, cobalah dipikirkan tentang event. Minimal pesta Yahobu itu kembali di Judul itu tidak boleh dirubah Pak. tidak boleh rubah. Karena itu sudah tercatat Pak. Betul. Iya. Di event ya. Ya di Kementerian Pariwisata. Nah, mungkin nanti terakhir Pak Marius mungkin ada mau sampaikan sebagai kata penutup. Kalau kata penutup dari host dong. Iya, silakan. Apa Bapak, pesan pesan. terakhir? Dari saya semangat. Semangat ya. Iya. Buat seluruh teman-teman, khususnya dari masyarakat Kepulauan Nias, Nias Pulau Impian itu tidak mudah, ya, dan mewujudkannya butuh effort dan juga kebersamaan dan kesatuan. Pak Marinus sudah memulai, HIMNI sudah memulai. Sekarang saatnya kita juga turut memulai. Mulai dari diri kita sendiri. Minimal mempromosikan masyarakat, mempromosikan Kepulauan Nias kepada teman, saudara, sahabat kita dimanapun mereka berada. Nias itu
Keren coy, ya. Luar biasa. Ya. Baik, silakan Pak Begitu. Bapak Ibu, kalau ada yang menjadi pejabat di Kepulauan Nias, saya memberi dukungan kepada Anda untuk terus menggunakan tagline Nias Pulau Impian. Karena kenapa? Tagline Nias Pulau Impian sudah terpublikasi, Ya. sudah menjadi pengetahuan bagi banyak pihak di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, meskipun itu melalui media sosial. Jika Anda membuat satu tagline yang baru di setiap wilayah kota administratif Anda atau kabupaten Anda harus membangun dari nol. Sekarang sudah ada produk yang sudah terkenal, Anda tinggal memanfaatkan. Lalu mengapa Anda harus membuat sendiri tagline atau satu merek tertentu di mana Anda harus membutuhkan waktu dan tenaga biaya untuk melakukannya? Belum tentu berhasil. Kalau untuk tinggal ibarat menjual produk, Anda tinggal menjual produk yang sudah terkenal, orang akan cari. Tapi kalau Anda akan buat produk baru, ini Anda harus butuh waktu dan biaya. Oleh karena itu, cerdaslah memilih keputusan dengan mengadopsi Nias Pulau Impian sebagai semangat untuk seluruh Kepulauan Nias. Jadi, kalau masing-masing Anda membangun tagline di 5 kabupaten kota, maka bagi masyarakat itu susah untuk mengingatnya. Yang mana yang Gunung Istoli, yang mana yang Nias Selatan, yang mana yang Nias Barat, yang mana yang Nias dan Nias Utara. Sementara Nias Pulau Impian sudah orang tahu bahwa itu sudah include di dalamnya 4 kabupaten, 1 kota. Sudah disahkan oleh Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu, Iya. berpikir realistis. Gunakanlah strategi memberi keputusan pada efektif, efisien, maksimal. Terima kasih. Ya. Ya Allah. Yang terakhir, Pak Adi Saya Nusgan. terakhir nih. Ya. Hidup itu bukan untuk diri sendiri, hidup itu bukan juga untuk hari ini. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan hari ini menuju Nias Pulau Impian. Terima kasih, luar biasa sekali. Bali punya tagline Pulau Dewata. Bengkulu itu punya tagline Bumi Rafflesia. Nias punya tagline Nias Pulau Impian. Yes. Yahoo! Ya, oh. Yahoo! Yahoo.